Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Salib Bojonegoro, UPPJJ UT Surabaya dengan NIM 860140291. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 praktikum IPA di SD dengan judul pencernaan makanan. Sebelum kita lanjut kegiatan praktikum, ayo kita ketahui dulu apa sih sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan agar menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Ini adalah gambar dari struktur tubuh pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Ketika makanan masuk mulai dari mulut, makanan akan dikunyah yang dibantu oleh kelenjar ludah, kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Pada saat di kerongkongan ini terdapat tiroid, di mana kelenjar tiroid ini merupakan salah satu bagian dari sistem endokrin yang berfungsi memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung, ya. Ini. Setelah dikunyah, kemudian makanan akan masuk melalui kerongkongan, melalui kelenjar tiroid, kemudian masuk melalui lambung. Lambung ini adalah saluran pencernaan yang mengembang seperti kantung. Lambung itu terletak di perut sebelah kiri dan sebagian ditutupi oleh hati dan sebagian ditutupi oleh limpa. Bentuk lambung ini berbentuk seperti J, ya. Kalau yang berbentuk seperti J itu namanya lambung. Di dalam lambung ini makanan akan dicerna yang dibantu dengan asam lambung. Setelah melalui lambung, makanan akan melewati hati. Di hati ini berfungsi berkaitan dengan sistem pencernaan, yaitu fungsi ekskresi, ya. Pada hati, fungsi ekskresinya menghasilkan empedu. Empedu ini dihasilkan pada hati, ya. Empedu diproduksi ketika sel darah merah dipecah. Selain itu, ada ginjal, ya. Ginjal ini berfungsi menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin, ya. Nah, ini ada saluran kemih, ya. Saluran kemih ini sebagai tempatnya pipis kita atau urin kita. Oke, lanjut. Setelah melalui lambung, kemudian di hati ini juga sebagai penawar racun, ya, toksik, sebagai penawar toksik. Kemudian melewati pankreas. Kemudian di pankreas ini terletak di dinding posterior abdomen dan sisi kiri limpa, ya. Saluran pankreas ini mengarah ke duodenum bersama dengan saluran empedu. Jadi hati kemudian menghasilkan empedu, pankreas ini bekerja secara berurutan. Kemudian makanan akan melalui usus, ya. Usus dibedakan menjadi dua, yaitu ada usus halus, ada usus besar. Usus halus fungsi untuk memecah serta menyerap nutrisi yang terdapat di dalam makanan yang kita konsumsi, sedangkan usus besar merupakan bagian akhir dari proses pencernaan kita melalui anus, ya. Sebelum anus sebelum melewati anus, kotoran akan disimpan di rektum terlebih dahulu. Setelah rektum, maka akan melewati anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan tinja sebagai sisa
pencernaan yang kita keluarkan. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan pada manusia melibatkan serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan dari bentuk kompleks menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh.